Hai, perkenalkan nama saya Aldin Pranto Zaita, saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang saya dapatkan selama semester ini mengenai pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 25. PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Ada beberapa kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 seperti penghasilan bagi pegawai tetap, penghasilan bagi pegawai tidak tetap, penghasilan bagi bukan pegawai, dan penghasilan lainnya. Berikut adalah objek pajak penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 berupa penghasilan, upah, uang pasongan, jaminan hari tua, honorium, komisi, dan lain-lain. Sedangkan objek pajak penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21 berupa asuransi kesehatan, penerimaan dalam bentuk natura, iuran pensiun, zakat, beasiswa, dan lain-lain. Berikut adalah tarif PPh pasal 21 yaitu penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP terbaru. Kemudian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yaitu pendapatan yang dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Adapun presentasi tarif PTKP yaitu penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun dikenakan tarif 5%, penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun dikenakan tarif 15%, penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif 25%, dan penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif 30%. Sedangkan wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Contoh soal, PT Philip merupakan perusahaan yang dirintis oleh PT Philip Brother. Philip mengerjakan satu karyawan bernama Miranda dengan TK 0 dan gaji 5 juta. Hitunglah PPh pasal 21 yang dipotong pada gaji karyawan tersebut. Gaji per bulannya yaitu 5 juta. Gaji per tahunnya yaitu 60 juta, berasal dari 5 juta kali 12 bulan, hingga dapatlah 60 juta. Kemudian biaya jabatan 5%, yaitu gaji per tahun dikali 5% sehingga dapatlah 3 juta. Kemudian gaji per tahun yang 60 juta dikurangi dengan biaya jabatan yang 5% yang 3 juta, sehingga dapatlah penghasilan neto 57 juta. Untuk PTKP TK 0 yaitu 54 juta. Sehingga penghasilan neto dikurangi PTKP TK 0 dapatlah PKP-nya yaitu 3 juta. Kemudian PKP yang 3 juta dikali 5% sehingga dapatlah PPh terutang per tahunnya yaitu 150.000. Sehingga PPh 21 per bulan yaitu 12.500. Berasal dari 150.000 dibagi 12 bulan dapatlah 12.500. Jadi gaji yang dibayarkan adalah 4.987.500. Oke, sekarang kita masuk pada pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah, aktivitas impor barang, aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu, dan aktivitas penjualan barang sangat mewah. Namun, yang dibahas sekarang adalah tentang bendaharawan atau pemerintah, seperti kementerian, Pemprov, BUMN, dan lain-lain. Tarif untuk bendaharawan adalah 1,5%, industri otomotif 0,45%, dan lain-lainnya tergantung konteks untuk tarifnya. Berikut cara menghitung PPh pasal 22 yaitu DPP atau dasar pengenakan pajak sama dengan harga jual bagi 1,1. Tarif PPN sama dengan 10% kali DPP. Kemudian PPh pasal 22 sama dengan 1,5% kali DPP. Contoh soal, showroom Nias Jaya menerima pembayaran atas mobil sebesar 300 juta dan sudah termasuk PPN. Hitunglah beban PPh 22. Jawab, DPP sama dengan 300 juta bagi 1,1 yaitu DPP-nya 27.272.727. Untuk menghitung PPN-nya maka 10% kali DPP yaitu 10% kali 27.272.727 sama dengan 2.727.272. Sehingga PPh pasal 22 sama dengan 1,5% kali DPP sama dengan 1,5% kali 27.272.727
dapatlah PPh pasal 22-nya yang terhutang yaitu 409.090.905. Oke, sekarang PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas modal penyerahan jasa, hadiah, bunga, dividen, dan royalti atau HBD ROI. Tarif pajak 15% untuk HBD ROI dan 2% untuk imbalan jasa atau sewa dan lain-lain. Contoh soal, PT Setia Abadi menandatangani sebuah kontrak untuk melaksanakan pengelolaan limbah dengan teknik sendiri landfill di 10 lokasi dengan imbalan jasa 35 juta. Berapakah besarnya PPh pasal 23 yang dipotong oleh klien terhadap PT Setia Abadi dan bagaimana penjurnalannya saat pembayaran? Jawab, beban PPh pasal 23 sama dengan 2% kali 35 juta sama dengan 700.000. Maka jurnal PT Setia Abadi kas 34.300.000 di debit, pajak dibayar di muka PPh pasal 23 700.000 di debit, dan pendapatan jasa 35 juta di kredit. Dan untuk jurnal klien yaitu beban operasi 35 juta di debit, kas 34.300.000 di kredit, dan utang PPh pasal 23 700.000 di kredit. Oke, sekarang PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak atas penghasilan yang didapatkan dan dibayarkan secara angsuran atau kata lain cicilan pajak. Contoh soal, hitunglah PPh pasal 25 jika diketahui kredit pajak PPh 22 sebesar 10 juta, PPh 23 sebesar 12 juta, dan laba yang diperoleh sebesar 300 juta dengan tarif 30%. Jawab, kredit pajak PPh pasal 22 ditambah PPh pasal 23 yaitu 10 juta tambah 12 juta sama dengan 22 juta. Sehingga PPh 25 sama dengan 300 juta kali 30% sama dengan 90 juta. PPh 25 dikurangi total kredit pajak yaitu 90 juta dikurang 22 juta, dapatlah PPh 25 yang terhutang yaitu sebesar 68 juta. Oke guys, sekian dari saya. Thanks for watching.